Di saat lu ngerasa internet lu sinyal barnya sudah penuh banget, tapi kok tetap lemot ya? Nah, di momen ini kita bahas aja yuk sekalian yuk. Let's go. Di dalam dunia jaringan rumah, orang sering banget beranggapan kalau sinyal WiFi yang kuat itu adalah segalanya atau everything. Selama ikon sinyal di HP-nya penuh, kita anggap tuh internet tuh pasti lancar. Di balik layar ada dua jenis jalur penting yang menentukan apakah koneksi internet lo bisa berjalan cepat, stabil, dan tanpa gangguan nih, yaitu backhaul dan uplink. Kira-kira backhaul dan uplink itu keduanya tuh ya ibarat jalur logistik di balik sistem transportasi. Tanpa jalur-jalur ini bekerja dengan baik, sinyalnya tuh sebagus apapun tidak akan bisa mengalirkan data dengan maksimal. Nah, sekarang kita bahas nih perbedaan antara uplink dan backhaul. Kira-kira uplink itu apa sih? Uplink itu ialah jalur data yang menghubungkan perangkat ke dalam jaringan, biasanya sih dalam router dan modem. Biasanya sih ISP atau penyedia layanan internet dalam konteks rumah atau kantor kecil. Uplink ini biasanya berupa koneksi tuh dari modem ISP melalui kabel fiber, koaksial, atau tembaga, atau bahkan koneksi seluler. Fungsi utama uplink itu apa sih? Nah, biasanya kalau fungsi utamanya uplink itu mengantarkan data nih. Kemudian mentransfer data, download atau upload, yang biasanya uploadnya itu ya kemampuannya terbatas. Tapi kira-kira uplink itu kenapa penting ya? Dia merupakan jalur ke internet tuh. Uplink itu ya jalur router atau modem ke ISP atau penyedia internet. Inilah jalan data dari rumahmu ke dunia luar. Kemudian menentukan upload dan koneksi dua arah. Uplink itu berperan besar tuh dalam aktivitas seperti video call, upload file, CCTV, cloud. Yang ketiga itu, dia kecil tapi krusial. Bandwidth upload tuh biasa jauh lebih kecil tuh dari download. Padahal upload tuh penting buat komunikasi interaktif. Kemudian yang keempat, butuh monitoring dan QoS. Pantau siapa yang menghabiskan uplink dan atur prioritas koneksi pakai fitur QoS di router. Kemudian kita bahas masalah backhaul nih. Kira-kira backhaul itu apa? Backhaul itu adalah jalur utama yang menghubungkan antara perangkat jaringan, misalnya antar router, antara akses point, atau antara node dalam sistem Wi-Fi mesh. Backhaul tidak terlihat langsung oleh pengguna, tapi ia adalah backbone atau tulang punggung nih buat komunikasi antar bagian jaringan. Nah, fungsinya apa nih untuk backhaul nih? Yang pertama, membawa data dari satu titik jaringan ke titik pusat. Kemudian fungsi yang kedua, menyediakan jalur komunikasi antara akses point dan router. Mengapa backhaul itu penting? Yang pertama itu jalur utama antar perangkat. Backhaul itu adalah jalan tol yang menghubungkan router ke akses point atau node Wi-Fi. Tanpanya sinyal ada tapi data nggak akan jalan. Kemudian penentu kecepatan dan stabilitas. Sinyal Wi-Fi itu bisa penuh, tapi kalau backhaul lambat atau terganggu, internet tetap lemot deh dan putus-putus. Kemudian yang ketiga, hindari bottleneck. Jalur backhaul yang kecil menyebabkan kemacetan jaringan, apalagi kalau banyak perangkat aktif bersamaan. Yang keempat, dukung jaringan yang lebih luas. Backhaul yang cepat memungkinkan Wi-Fi mesh atau jaringan kantor bekerja seefisien di banyak ruangan. Yang kelima, lebih stabil kalau pakai kabel. Wireless backhaul itu bisa terganggu tembok tuh dan interferensi. Kabel Ethernet lebih stabil dan handal. Ada sedikit trouble sih kalau uplink dan backhaul itu bermasalah. Kira-kira apa ya trouble-nya? Wi-Fi mesh node terlalu jauh dari router utama. Itu ya backhaul wireless-nya tuh jadi lemah. Kemudian jaringan tuh terasa lemot di ruangan tertentu walaupun sinyal Wi-Fi penuh. Backhaul wireless tuh berbagi band dengan klien. Ya efeknya semua perangkat yang terhubung itu bakal kena imbas. Walaupun sinyalnya bagus, tetap aja internetnya bakalan terasa lambat. Kemudian masalah uplink nih. Uplink juga punya problem sedikit lah. Itu biasanya problemnya itu apabila satu perangkat itu sedang upload besar-besaran. Misalnya tuh untuk backup cloud. Kemudian ya bandwidthnya nggak terlalu besar. Walaupun untuk kebutuhan rumah aja. Efeknya itu ya semua perangkat tuh terasa putus-putus, ngebrowsingnya agak buffering, atau ngedownloadnya lama. Kemudian kita bahas nih solusi dari permasalahan backhaul dan uplink. Kira-kira apa ya solusinya ya? Untuk solusi yang pertama itu gunakan kabelan atau backhaul mesh. Kalau lo pakai sistem Wi-Fi mesh, biasanya node tambahan terhubung secara wireless ke node utama. Tapi jika jalur wireless backhaul terganggu, maka koneksi dari node ke router jadi lemot meski sinyal Wi-Fi itu tetap penuh. Yang kedua, pastikan router mendukung dual band atau dedicated backhaul.
Beberapa sistem mesh atau router entry level memiliki satu band yang memiliki klien untuk koneksi antar node. Akibatnya, bandwidth itu terbagi dua dan performanya bisa anjlok saat banyak perangkat aktif. Yang ketiga, biasanya sih optimalkan posisi dari perangkat. Itu baik uplink maupun backhaul sangat tergantung pada fisik perangkatnya. Router terlalu jauh dari modem atau node mesh yang terhalang beton akan membuat koneksi lambat dan tidak stabil. Yang keempat, cek dan pantau beban dari uplink. Seringkali masalahnya bukan bandwidth total, tapi siapa yang pakai apa. Misalnya backup Google Drive atau upload CCTV itu bisa menyedot banget tuh uplink tanpa lo sadari. Yang kelima, gunakan QoS. QoS adalah fitur router yang mengatur prioritas traffic. Bisa diberi prioritas lebih tinggi dibanding backup, browsing, atau download update. Yang keenam, gunakan router yang support banget nih untuk skala Gbps. Nah, jika lo udah berlangganan internet 300 Mbps atau lebih, tapi router atau modem lo masih model lama atau 100 Mbps port, maka uplink itu lo otomatis ya bottleneck. Tahu kan prinsip bottleneck? Bawahnya besar, atasnya kecil. Kayak gitu. Gampang kan? Kalau kalian ada masalah soal internet dan pengen banget dibahas di sini, kalian jangan ragu-ragu nih, tulis di kolom komentar. Tapi kalian juga jangan lupa nih untuk like, share, and subscribe nih untuk channel ini nih. Ayo Network for better life, turn on your life.